Ya baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Gibitri Utama Nunglini. Saya dari kampus Tikom Lindo Kupang, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial database yang diberikan oleh dosen saya kepada saya dalam sebuah tugas atau project UTS. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya di tutorial ini, tapi sebelum daripada itu saya akan menunjukkan atau menampilkan soalnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Soalnya sudah ada dalam bentuk Word. Ini bentuk soalnya. Oke, ini bentuk soalnya. Ini adalah latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas pada tutorial selanjutnya yang akan saya jelaskan. Oke, di sini saya akan membuat sebuah database dengan sebuah gambaran ERD dari Rumah Sakit Kota Kupang yang merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur yang melayani berbagai pasien rawat inap dan lain sebagainya. Ya, ini soalnya cukup panjang, saya tidak membacakan semua, tapi saya hanya menunjukkan soalnya seperti ini. Kemudian kita langsung saja baca pada tujuan daripada soal tersebut. Oke, tujuannya itu berdasarkan latar belakang masalah di atas. Bangunlah sebuah basis data atau database lengkap dengan menyertakan identifikasi entitas. Nah, identifikasi entitas di sini teman-teman, di sini merupakan sebuah diagram relasi entitas atau entity relationship diagram atau yang kita sebut dengan ERD. Merupakan suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya. Dan untuk yang bagian B-nya atau diagram ERD, itu merupakan suatu entitas dengan data atributnya yang menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Oke, berarti diagram ERD-nya itu pengertian atau penjelasannya itu hampir sama dengan identifikasi entitas. Nah, entitas yang di sini yang dimaksudkan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Nah, simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang, dan adapun persegi tiga dan lain sebagainya. Dan untuk identifikasi entitas itu, langkah pertamanya itu dalam membuat ERD. Nah, ERD atau diagram ERD-nya itu yang akan saya kerjakan melalui aplikasi Visio. Nanti teman-teman akan melihat pada tutorial lanjutannya yang akan saya jelaskan pada gambarnya. Kemudian untuk yang bagian C adalah atribut K dan relasinya sesuai dengan aturan normalisasi tabel. Oke, di sini kita
akan menjelaskan bagaimana atribut key yang ada dan relasinya itu harus sesuai dengan aturan normalisasi tabel atau yang saya buat itu harus sesuai dengan permasalahan yang ada di atas atau catatannya. Seperti latar belakang ini ya teman-teman, ini harus kita buat atribut key-nya dan relasinya itu harus sesuai dengan normalisasi tabel. Kemudian bagian D atau bagian yang keempatnya itu masing-masing tabel diisi dengan minimal 15 rekor. Nah, diisi dengan 15 rekor di sini itu dimaksudkan kita membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Access, dengan kita membuat suatu tabel yang diisi dengan data. Contohnya seperti data nama kita, nama lengkap, dan lain sebagainya. Itu kita membuat minimalnya itu 15 rekor. Oke, baik teman-teman, untuk kata rekor di sini itu dimaksudkan itu sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Nah, secara ringkas, basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris alias record dan kolom atau field. Nah, setiap baris itu dinyatakan adalah elemen-elemen yang saling berkaitan. Oke, nanti itu kita akan masuk pada recordnya. Nanti saya akan jelaskan, teman-teman akan melihat pada tutorial selanjutnya. Kemudian untuk bagian E itu petunjuknya mengatakan bahwa buatlah query untuk menampilkan informasi. Di situ kita buat query yang menampilkan informasi tertentu, serta kita melibatkan fungsi agregat dan fungsi aritmatika. Nah, di dalam query tersebut kita buat itu query-nya minimal 30 query. Nanti saya akan jelaskan dan teman-teman bisa dapat melihatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu query. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa itu query? Nah, query adalah suatu bahasa komputer yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap basis data dan sistem informasi. Nah, jenis-jenis bahasa ini antara lain SQL atau bahasa query yang terkenal untuk basis data relasional MDX, bahasa query untuk basis data OLAP DMX, bahasa query untuk model penggalian data. Oke, jadi query ini masih dikaitkan dengan suatu bahasa komputer yang fungsinya itu melakukan permintaan terhadap database dan sistem informasi. Nah, jenis-jenisnya itu ada SQL yang akan kita buat juga SQL-nya nanti di tutorial berikut. Selanjutnya teman-teman bisa dapat melihat, nanti ada SQL-nya dan kita dapat melihatnya. Kemudian serta kita menampilkan informasi yang ada pada query tersebut, kita akan melibatkan fungsi agregat dan fungsi aritmatika. Nah, apa itu fungsi agregat? Fungsi agregat adalah fungsi standar di dalam SQL yang digunakan untuk summary dan merupakan fungsi statistik dasar yang dikenakan pada suatu tabel atau query. Dan untuk fungsi aritmatikanya itu adalah fungsi yang berhubungan langsung dengan manipulasi aritmetika. Oke, di sini kita akan belajar banyak tentang cara membuat sebuah program atau diagram ERD, dan juga kita membuat atribut key-nya, relasinya yang sesuai dengan normalisasi tabel yang kita tentukan.
itu masing-masing tabel itu diisi dengan minimal 15 record atau 15 data dari sebuah nama kita masing-masing, ataupun nama data dari contohnya seperti dari sekolah atau dari mana saja. Dan kita juga dapat belajar cara membuat query untuk menampilkan informasi tertentu serta melibatkan fungsi agregat dan fungsi aritmetikanya. Oke, teman-teman. Dan langsung saja kita masuk pada aplikasi untuk proses pembuatan sebuah diagram ERD. Di situ saya akan menjelaskan mana yang entitasnya dan mana yang gambaran diagramnya, dan ada simbol-simbolnya juga. Oke, kita kembali, kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visio yang 2007 karena laptop saya ini masih termasuk dalam Windows 2007, jadi saya menggunakan Visio yang 2007 nya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, tampilannya akan muncul seperti ini. Ya baik teman-teman, untuk kita masuk pada program lembar kerjanya, kita langsung pilih menu file, kita klik, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih new drawing, metric atau control N juga bisa. Oke, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya terlalu kecil ya teman-teman, jadi untuk menggambarkan diagram ERD-nya itu membutuhkan lembar yang cukup besar atau yang lebar. Jadi kita membutuhkan lembarannya itu harus 100% ya. Oke, kita pilih seperti ini. Kemudian kita masuk pada rekornya. Oke baik, di sini saya akan menggambarkan diagram ERD-nya. Langsung saja saya akan menampilkan simbol-simbolnya. Di sini saya akan pilih icon shapes, kita klik. Kemudian saya akan pilih flowchart, kemudian saya akan klik pada bagian yang ketiga atau basic flowchart shapes atau metric. Oke, tampilan simbol-simbolnya sudah muncul seperti ini. Ini simbol-simbolnya yang akan kita gunakan untuk pembuatan diagram ERD. Oke, kita akan membuat ERD-nya. Di sini untuk kita membuat ERD-nya itu pertama-tama kita masukkan nama entitasnya, dan di sini nama entitasnya itu adalah perawat merawat pasien. Nah, perawat merawat pasien, di dalam pasien pasti ada perawat merawat pasien dan pasien merawat ruangan. Oke, langsung saja kita bikin diagramnya. Kita pakai simbol process atau yang disebut dengan segi 4. Oke, seperti ini. Oke, ini kita tulisnya perawat. Oke, kita kecilkan sedikit. Ini baik seperti ini. Kemudian kita copy paste saja.
Oke, seperti ini. Kemudian kita pakai simbol lagi yang berbentuk kerucut ya, atau segitiga. Oke, ini kita pakai simbol decision. Oke, masukkan pada bagian tengahnya untuk sebagai penghubung kata dari suatu entitas tersebut. Oke, kita copy paste dia menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita geser dia. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk pembuatan IRD nya cukup lumayan lama. Sini kita tulis pasien. Sorry, kita tulis bukan pasien ya, sorry ya teman-teman, kita tulis merawat. Merawat di sini pasien. Oke, merawat pasien. Kemudian pasien, kalimat penghubungnya adalah pasien merawat ruangan. Dari sini kita masukkan kalimat merawat. Di sini kita masukkan kalimat ruangan. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan anak panah untuk penghubung pada suatu kata entitas tersebut. Oke, kita pilih line cell, kemudian kita pilih anak panahnya seperti ini. Anak panahnya kurang tepat, kita hapus. Oke, kita pilih drawing lagi. Oke, seperti ini anak panahnya. Baik, anak panahnya terlalu panjang, kita kecilkan sedikit. Oke, pas seperti ini. Anak panahnya kita copy paste menjadi 3.
Oke, anak panahnya kita pakai drawing aja karena kita menggunakan line ends itu agak sedikit error, jadi kita menggunakan drawing aja biar jangan terlalu lama. Oke, penghubungnya kita hubungkan seperti ini. Ya baik, penghubungnya sudah jadi seperti ini. Untuk pada bagian entitasnya kita kasih warna biar saat kita membuat anak petunjuk penggunaannya jangan terlalu rumit. Jadi kita kasih tahan warna orange seperti ini. Oke baik, untuk bagian entitasnya itu sudah saya kasih warna. Sekarang kita masuk pada bagian-bagiannya atau fungsi dari setiap bagian entitas yang ada. Oke, di sini kita dahulu pada bagian perawat. Oke, kita menggunakan simbol Terminator. Oke, seperti ini. Kita membutuhkan simbol sebanyak 6 simbol. Sini kita hanya copy paste saja biar jangan terlalu lama. Oke baik, kita akan masuk pada bagian daripada perawat. Oke, bagian yang pertama adalah di sini kita isi ID perawat. ID perawat. Oke, kemudian bagian yang kedua kita isi nama perawat. Nama perawat.
Oke, bagian ketiganya kita tulis tanggal lahir. Tanggal lahir di sini yaitu tanggal lahir dari perawat. Oke, tanggal lahir, kemudian kita pasang lagi jenis kelamin. Oke, jenis kelamin supaya kita bisa tahu perawat itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin. Oke, di bagian berikutnya kita kasih alamat dari perawat tersebut. Alamat. Kemudian kita masukkan nomor telepon dari perawat tersebut. Nomor telepon. Oke, seperti ini. Ya baik, ini simbol yang terakhirnya. Telepon. Sekarang kita akan pasang anak panah sebagai penghubung dari bagian-bagian yang ada pada perawat. Oke. Oke, baik, untuk bagian entitas perawat, bagian-bagiannya sudah tercantum. Sekarang kita masuk pada entitas yang terhubung yang kedua, yaitu merawat. Merawat di sini bagiannya yang pertama itu adalah kita masukkan kalimat dokter. Ya, ini simbolnya sudah kita ambil gambarnya, kita masukkan, kemudian kita tulis kalimat dokter. Oke, seperti ini. Kita kasih simbol anak panahnya. Kita menggunakan drawing. Oke. Ya baik, kita masuk pada entitas yang kedua, yaitu kalimat merawat. Itu bagiannya yaitu dokter. Di dalam dokter itu ada terbagi 8 bagian. 8 bagiannya ini, untuk simbolnya sudah saya gambarkan. Sekarang kita tinggal isi nama-namanya. Oke, yang pertama kita isi ID dari dokter tersebut. Oke, yang kedua kita isi nama dokter.
Yang ketiga, kita isi spesialisasi. Oke, yang keempat, kita isi tanggal lahir. Oke, tanggal lahir di sini menjelaskan tentang tanggal lahir dari dokter. Oke, yang kelima, jenis kelamin dari dokter tersebut. Oke, yang bagian keenam, kita kasih alamat dari dokter tersebut. Alamat, kemudian nomor telepon. Oke, gambaran RD-nya sudah cantik. Untuk bagian dokternya, sekarang kita masuk pada bagian entitas yang ketiga, yaitu pasien. Oke, kita akan menggambar bagian-bagiannya. Di dalam pasien itu terdapat beberapa ID dari pasien, nama pasien, tanggal lahir dari pasien, jenis kelamin dari pasien, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, jenis kunjungan, dan keluhan dari pasien tersebut. Oke, kita akan membuat RD-nya. Yang baik, pada entitas yang ketiga, yaitu pasien, itu saya sudah menjelaskan bahwa kita harus masukkan bagian-bagiannya. Itu bagiannya tinggal kita masukkan saja. Lalu yang pertama adalah ID pasien. Yang kedua adalah nama daripada pasien tersebut. Oke, yang ketiga adalah tanggal lahir. Tanggal lahir dari pasien tersebut. Yang keempat adalah jenis kelamin. Bagian yang kelima adalah alamat dari pasien tersebut. Alamat, kemudian bagian keenam adalah nomor telepon. Nomor telepon, kemudian bagian yang ketujuhnya itu adalah jenis kunjungan.
jenis kunjungan. Di sini menjelaskan bahwa kunjungan terhadap pasien yang secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian keluhan dari pasien. Keluhan dari pasien tersebut. Ya baik, yang berikut adalah keluhan. Oke, keluhan dari pasien tersebut. Ya baik, dari bagian-bagiannya ada 8 bagian. Ya baik, oke. Untuk entitas pasiennya sudah jadi, dan entitas pasiennya itu masih terbagi lagi, yaitu dia termasuk pada bagian yang mendapatkan perawatan. Contohnya seperti pasien mendapatkan obat. Ya baik, sini kita tulis bagiannya. Kita masukkan kalimat mendapat. Oke, pasien mendapat. Ya, kita ambil lagi salah satu simbol yang ada. Kita menggunakan simbol oke, baik. Pada pasien akan mendapatkan obat. Oke, kita masukkan kalimat obat di sini. Kemudian pada obat itu terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada kode obat, kemudian ada nama obat, kemudian yang terakhir itu jenis obat. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk pada entitas yang berikut, yang keempat, yaitu merawat. Yang dihubungkan dari pasien dengan entitas penghubungnya adalah merawat. Merawat ini dia terdiri dari 7 jenis atau 7 bagian yang ada. Yang pertama itu kita masukkan bukan entitas merawat tapi perawatan. Di sini saya salah masukkan entitasnya. Di sini entitas yang tepat adalah perawatan. Oke, seperti ini. Pada entitas berikut ini
ada 7 bagian. Yang bagian pertamanya adalah kita masukkan ID ruangan. Oke, ID ruangan. Kemudian bagian yang keduanya kita masukkan ID pasien. Baik, yang ketiga lagi kita masukkan penyakit, nama penyakit. Penyakit. Terus yang keempat kita masukkan ID perawat. Kemudian kita masukkan lagi ID dari dokter. Kemudian yang berikut adalah kita masukkan tanggal masuk. Tanggal masuk dari perawatan tersebut. Tanggal masuk. Kemudian kita masukkan yang terakhir itu tanggal keluarnya. Tanggal keluar. Oke, untuk entitas perawatannya sudah jadi. Sekarang kita masuk pada entitas penghubungnya, yang terakhir itu ruangan. Ruangan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ID ruangan dan nama ruangan. Ya, langsung saja kita masukkan bagiannya. ID ruangan dan juga nama ruangan. Baik, kita akan masukkan lagi tanda-tandanya untuk segala penghubungnya juga. Baik, seperti ini. Oke. Baik, seperti ini sudah jadi. Oke, ini adalah gambaran ERD yang sederhana yang sudah saya buat. Sudah selesai. Kemudian kita kembali pada soalnya.
Ya baik, identifikasi entitas. Oke, entitasnya sudah kita identifikasi satu persatu seperti pada gambar sisiu tersebut, yaitu kita sudah mengidentifikasi dari perawat terhubung pada merawat sebuah pasien, sedangkan pada pasien terhubung lagi pada perawatan ruangan tersebut. Pada gambar yang sudah diberi warna biru dan warna pink ini adalah sebuah gambaran identifikasi entitas yang ada, dan bagian B atau bagian yang kedua adalah diagram ERD-nya. Oke, diagram ERD-nya sudah jadi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kita akan membuat atribut key dan relasinya yang sesuai dengan aturan normalisasi tabel. Nah, masing-masing tabel itu diisi dengan data minimal 15 record. Oke, langsung saja. Ini gambaran ERD-nya sudah jadi. Kita langsung kembali, kita masuk pada Microsoft Access untuk kita membuat atribut key-nya dengan masing-masing tabel yang diisi dengan minimal 15 record yang ada. Langsung saja kita cari aplikasinya. Oke, di sini kita klik akses. Oke, di sini saya pakai Microsoft Office Access 2007. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Baik, aplikasinya sudah terbuka. Oke, kita klik pada blank database, kemudian file name-nya kita ganti sebagai project UAS basis data. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik bagian panah yang sudah akan muncul seperti ini. Kemudian kita save. Tipe data yang akan kita save itu tipe data yang kita save itu dalam bentuk Microsoft Office Access 2007. Oke, kita simpan pada data D. Oke, langsung kita save. Ya, kemudian kita create. Oke, kita pilih create, masih loading, tunggu sebentar. Ya baik, sudah jadi aplikasinya.